Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Silakan salah satu dipimpin ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, tampilan slide-nya sudah tampil? Sudah. Kita mulai. Jadi yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang materi virtual private server. Lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari yang lalu, yang sebelumnya itu ada yang namanya kontrol panel hosting, terus yang kedua kemarin share hosting server, yang ketiga hari ini kita bahas tentang virtual private server. Jadi virtual private server nanti saya berikan contoh implementasi dari virtual private server. Ini yang namanya virtual adalah namanya VPS, virtual private server. Jadi sebuah server yang terletak atau berada di dalam server fisik. Hampir sama seperti kalian setiap hari praktek menggunakan virtual box. Jadi server kalian yang kalian pakai atau kalian gunakan kalau kalian install di virtual box kemarin itu ya sama seperti VPS. Tapi kalau yang kita gunakan VPS ini kan server online. Nanti ada cara-caranya tersendiri untuk membuat VPS ini. Yang minggu lalu kita pelajari di sini, untuk sekarang itu berada di KD 12 tentang virtual private server. Ini yang kita pelajari ya. Posisinya paling tidak kalian harus paham dulu materi sebelumnya tentang kontrol panel hosting dan hosting server. Ini semuanya ada kaitannya. Nanti sampai materi terakhir itu ada kaitan tentang server yang administrasi sistem jaringan yang kita pelajari. Jadi untuk virtual private server ini yang kita pelajari nanti mulai dari pengertian, cara kerja, cara install, konfigurasi, dan pengujian. Ini semua sudah ada langkah per langkahnya di modul. Jadi di sini saya menyampaikan pengantar sekilas supaya kalian nanti paling tidak ada gambaran sebelum memulai materi di LMS model. Untuk pengertian VPS, ya, kalian lihat di slide. Teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Kalau mungkin yang sudah kalian pernah gunakan setiap hari untuk praktikum, yaitu kalian menggunakan virtual box, itu hampir sama seperti itu cara kerjanya. Jadi satu virtual box bisa kita bikin di virtual box itu atau pakai VMware di situ satu komputer server fisik kita gunakan sebagai server virtual. Mulai mungkin satu pakai Linux, satunya lagi pakai Windows ataupun yang lain. Jadi satu komputer fisik itu bisa digunakan komputer virtual atau server virtual beberapa server. Tapi untuk VPS ini sifatnya ya sering digunakan adalah di sini adalah server side atau online ya. Jadi nanti saya contohkan beberapa contoh yang online yang sering digunakan, entah itu server yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya sekarang mainnya sudah pakai VPS ini. Mulai dari kinerja itu juga bagusan menggunakan VPS daripada menggunakan share hosting server kalau kita bikin server yang ada di internet.
lebih bagusan lagi apa? Yaitu pakai dedicated server. Cara kerja VPS, alur kerja VPS dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasi. Dan di server inilah tempat di mana kamu dan seluruh user lain menyimpan file database yang dibutuhkan. Jadi sifatnya kalau VPS itu ya suka-suka user itu, manajemen atau istilahnya fitur-fitur apa saja yang mau dipakai di VPS itu. Jadi di VPS ini ya, servernya kita mau install apa, nanti fitur-fiturnya seperti misalkan database atau yang lain itu kita mau pakai apa itu terserah kita. Jadi lebih istilahnya kita lebih leluasa mengelola server kita. Kalau saya lebih suka pakai VPS ini kalau untuk hosting, untuk web hosting gitu. Jadi saya letakkan di sini bisa 1, 2, 3 atau lebih. Ya, ini jenis-jenis VPS yang ada ya. Ada OpenVZ, KVM, Kernel Based Virtual Machine, ada SAN. Jadi ada beberapa jenis-jenis VPS yang diterapkan. Tapi kalau misalkan kita pakai VPS atau yang sudah ada di internet, ya kita cukup memakai saja menggunakan VPS yang sudah disediakan. Kita tidak perlu repot-repot membuat yang namanya server fisik kita fungsikan sebagai, kita gunakan sebagai VPS, karena harus benar-benar server fisiknya atau server utama di sini harus benar-benar bagus. Untuk spesifikasi hardware fisiknya harus lumayan besar. Kenapa? Karena ini nanti di dalam server fisik itu digunakan beberapa server virtual. Jadi server fisik ya, satu server fisik itu digunakan untuk beberapa virtual atau server virtual itu. Ini langkah-langkahnya nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita bahas langkah-langkahnya instalasi dan konfigurasi virtual private server. Nanti bisa dilihat di modul bahan ajar, di situ sudah lengkap langkah-langkahnya. Ya, nanti silahkan kalian mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang ada di situ. Ini yang harus dikonfigurasi, konfigurasi awal. Dari sini ada yang mungkin ditanyakan, silahkan. Nanti sesi tanya jawabnya kita fokuskan di akhir ya. Ini yang nanti coba kita pakai untuk VPS. Kita bangun apa itu server fisik yang bisa digunakan untuk VPS itu pakai Proxmox dan VMware vSphere. Ini mungkin saya juga baru nyoba untuk yang Proxmox-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut di forum diskusi untuk langkah-langkah instalasi dan konfigurasi dari virtual private server ini. Untuk tugasnya, ya nanti silakan dicek di hampir sama seperti pertemuan minggu yang lalu atau ada share hosting server minggu lalu. Nah, di situ di LMS sudah saya sediakan, silahkan dipantau terus di situ. Ini contoh yang saya pakai, ya, yang ada di internet, contohnya. Untuk perusahaan yang menyediakan VPS, ini dari luar negeri, ini berasal dari Finlandia, yang kita pakai. Untuk implementasinya yang saya pakai di sini, itu menggunakan yang ada di Singapura. Nah, di sini untuk membuat VPS ini sudah ada satu VPS. Ini saya contohkan. Di sini ada server. Jadi kita membuat server VPS, di sini. Ini harus diperhatikan ya. Ini sangat penting sekali. Nanti kalau kalian membangun sebuah server, misalkan bikin web server yang diakses lebih dari 200 orang gitu. Kalau 200 orang itu mungkin agak kecil. Kalau misalkan 2.000 orang, 20.000. Seperti toko online seperti Tokopedia itu.
Mungkin kalian bisa menggunakan membangun web server itu bisa pakai VPS. Ini biar lebih cepat. Kalau pakai hosting server saja mungkin enggak cukup. Kita akan lemot. Ini untuk membuatnya, langkah awal seperti ini, kita disuruh memilih yang mungkin kita gunakan itu menggunakan yang mana. Yang kita cari yaitu di server Singapura yang lebih dekat dengan Indonesia. Nanti di sini ada pilihan. Di sini ada, ini saya bikin otomatis saja sesuai dengan sistem yang disediakan. Karena nanti ada sistem operasi. Ya, sistem operasi yang kita gunakan sebagai server VPS itu apa? Ya, ada macam-macam. Ada CentOS, ada Debian, ada Debian. On-nya CentOS 7 di sini. Ada juga Ubuntu dan Windows Server. Windows Server ini, ya, ini ada biaya tambahannya. Saya biasanya pakai CentOS 7 kalau yang saya gunakan apa itu untuk orang yang mau disuruh buatkan VPS ya. Saya CentOS maupun Ubuntu. Kalau Debian ini itu bisa kita implementasikan, tapi saya jarang sekali pakai Debian. Saya pilih CentOS contohnya. Proses instalasinya VPS ini, kalau kita menggunakan fasilitas yang ada di internet, ini juga cepat. Nah, instalasinya cepat sekali. Tidak seperti kita proses instalasi yang pernah kita lakukan. Mungkin memakan waktu setengah jam, 1 jam. Gitu. Kalau yang pakai VPS ini cepat. Mungkin hitungannya berapa menit. Gitu. Nyala VPS-nya. Nanti bisa kita remote. Nanti remote-nya SSH atau pakai banyak ini pakai konsul ini atau pakai ini. Di sini bahasan untuk VPS yang saya contohkan yang ada di internet. Silakan ada yang ditanyakan. Silakan saya tanya. Ria, kesimpulannya apa? Silakan salah satu bisa disampaikan, bisa dinyalakan mikrofonnya. Kesimpulannya, silakan. Kelompoknya Ria. Apa itu VPS server? Silakan. Ya, siapa saja? Ya, silakan disampaikan kesimpulan dari VPS server. Mikrofonnya dinyalakan ya. VPS adalah teknologi server site tentang sistem operasi dan perangkat yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Elsa, mana Elsa? Elsa? Ya, Pak. Cara kerjanya VPS apa? Elsa? Kesimpulan dari VPS, cara kerjanya apa? Kelompoknya siapa saja? Elsa? Putri, Felin, Koir, sama Jevi. Oh iya, silakan. Silakan Elsa disampaikan. Ya, Pak. Kira-kira penjelasan saya tadi untuk contohnya bisa dipahami ya? Ya. Nah, nanti ke depannya mungkin kalian bisa gunakan itu juga sebagai referensi untuk membuat VPS server. Itu sangat penting, ya, sangat penting. Pak, pertanyaannya bisa diulangi.
Cara kerja VPS server. Alur kerja VPS dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasi. Di server inilah tempat di mana kamu Alur kerja VPS dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasi. Oke. Contohnya apa saja? Atau bisa kamu gambarkan contohnya seperti apa? VPS itu. Contohnya yang kamu tahu. Penerapan VPS itu seperti apa? Kelompoknya Elsa, selain Elsa, silakan bisa bantu untuk jawab. Ya, Pak. Tadi kan sudah saya contohkan pakai upload yang VPS, penerapan VPS di online. Bisa menggunakan yang lain, misalkan VPS yang ada di Indonesia. Nah, mungkin yang pernah kamu praktekkan, itu contohnya apa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Contohnya apa? Elsa, silakan yang lain juga fokus. Nanti untuk sesi tanya jawab juga menjadi bahan penilaian ya. Ya. Yang lain, contohnya apa? Yang lain. Kayaknya VPS hosting, Pak. VPS hosting. Dan nanti lebih jelasnya silakan cari referensi ya. Kalau Pak. gimana? Iya, Pak. Apa? Di web. Ya. Contoh yang lain penerapan VPS yang ada di internet, contohnya Dewa Web ya. Dewa Web itu di situ juga menyediakan selain share hosting server, juga menyediakan VPS server. Jadi sekarang itu kebanyakan mereka yang di bidang jaringan dan web hosting itu mereka lebih mengarahkan ke VPS. Contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya penerapan kita pakai VPS di internet itu contohnya gini. SMKN 1 kalau ujian online itu kan misalkan kelas 10, 11, 12 itu kan berapa ratus anak, mungkin lebih dari 1000. Ya, mungkin kita bikin server sendiri pakai VPS. Itu server contohnya menggunakan model yang ada di internet. Kita bikin sendiri dengan VPS, kita letakkan di dalam VPS, yaitu nanti kalau pas ujian banyak anak yang mengakses ketika pas ujian itu tidak lemot. Gitu. Nah, kemungkinan selama ini yang kalian pakai entah menggunakan VPS atau tidak. Saya rasa kalau misalkan pakai share hosting biasa ya lemot, misalkan 100-200 orang itu sudah mulai lemot kalau pakai share hosting biasa. Ya kemungkinan itu pakai server lokal juga bisa. Nah, tapi lebih enaknya kita pakai VPS. Di situ bisa kita tentukan yang akses itu kira-kira maksimalnya itu berapa. Itu web yang akses web kita itu berapa. Contohnya di Shopee, Tokopedia, itu kan setiap hari yang akses itu 100-200 orang kan. Mungkin bisa dalam sehari itu traffic yang akses situs tersebut itu lebih dari 200, 300, 500, bahkan 1000. Yang tahu siapa ya? Yang tahu tentunya adminnya. Berapa orang yang akses di situs tersebut. Gitu. Jadi mereka rata-rata pakai itu. Kalau lebih di atasnya VPS ada lagi enggak Pak? Ada. Nanti yang kita pelajari selanjutnya adalah dedicated server hosting. Itu tentunya semakin tinggi, semakin bagus kualitasnya, ya semakin mahal untuk
biaya yang kita keluarkan untuk bikin itu. Tapi kalau VPS ini juga nggak terlalu mahal bagi saya. Kalau levelnya perusahaan sih ya kita bisa pilih. Tadi kan ini saya share lagi untuk contohnya ya. Sebentar. Saya share. Contohnya, VPS fasilitas yang disediakan di VPS. Ya, di sini ada, kalian lihat mungkin yang besar ini adalah harga sewa setiap bulan VPS yang disediakan. Tapi perhatikan di bawahnya. Semakin tinggi di sini, contohnya memori kan $20 di sini. Kapasitasnya prosesor itu 2 prosesor. 80 GB storage. Semakin tinggi, semakin bagus. Ya, aksesnya juga semakin cepat. Nah, ini contohnya. Yang saya contohkan adalah itu di bawah spesifikasinya ini. Paham ya? Sedangkan untuk jenis-jenisnya, kira-kira untuk kelompoknya Dewi Mantoro. Dewi Mantoro. Jenis-jenisnya apa saja untuk VPS? Dewi Mantoro, silakan diaktifkan mikrofonnya. Feedback ya. OpenVZ, Ya. KVM, sama XEN. Terus? Ya, itu contoh jenis-jenisnya. Nanti kita coba ya, untuk kita coba salah satu dari itu kita implementasikan. Oke. Atau ada yang ditanyakan untuk masalah VPS? Bisa ditanyakan. Nggak ada, Pak. Ya. Nyari ya, paham ya? Ya. Itu mungkin sesi tanya jawab ya, saya kira cukup itu. Silakan nanti diperhatikan untuk tugasnya. Untuk tugasnya ya hampir sama seperti tugas minggu lalu ya. Di share hosting server, kalian diskusikan di forum diskusi yang ada di LMS model, dan tugas-tugas presentasi yang mungkin nanti kalian kerjakan di-upload juga. Tugas praktikum ya, tugas praktikum, hasil praktikumnya juga nanti silakan diupload di LMS model.
batas waktunya mungkin bisa dilihat di LMS model. Ya, untuk diskusi usahakan hari ini dilaksanakan di situ. Karena nanti akan saya evaluasi. Terus materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas hosting server. Ini yang kita pelajari untuk KD selanjutnya, ya. Ya tentunya untuk private server ini kita selesaikan dulu materi-materi yang ada di situ, baik itu tugas-tugas maupun praktikum yang harus kalian selesaikan dulu. Ya, jadi jangan sampai menumpuk tugas-tugasnya. Tuh. Ini. Ada motivasi hari ini yaitu jangan pernah merasa puas yang namanya menuntut ilmu. Walaupun ada memiliki jeniusan yang tinggi, karena rasa cepat puas itu menandakan hanya sampai di situ pengetahuan dan kemampuan yang Anda miliki selama ini. Jadi jangan sampai bosan ya. Mungkin pertemuan seperti ini pakai meeting, ya. Tentunya juga mengeluarkan biaya kuota ya. Kalau di sekolah mungkin pakai wifi. Ya namanya menuntut ilmu ya pasti kita harus berkorban, entah itu waktu, tenaga maupun yang lain. Ini untuk di modul LMS-nya. Nanti silahkan kalian kerjakan tugas-tugas di sini harus diselesaikan ya. Mulai dari kalian dari materi-materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan di sini. Terus nanti untuk tugas presentasi kelompok, tugas laporan atau video pembelajaran kelompok ya, nanti bisa di-upload di sini. Dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Jelas ya? Yang belum absen nanti silahkan absen sebelum ini saya nonaktifkan. Semangat, jaga jarak ya. Terutama masker, jangan sampai kalian terlena tidak pakai masker. Ya, kondisi saat ini masih seperti ini. Silakan salah satu sebelum kita akhiri untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa, silakan. Doa dapat diakhiri. Jaga kesehatan. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.